Ya, kembali lagi dengan saya Bima Nugrah. Sudah lama sejak terakhir kali saya mengupload episode di podcast saya ini di Komisi Podcast Kristen, karena cukup sibuk ya setelah saya mengikuti semester 3 ini. Di semester 3 ini cukup sibuk dan sekarang sudah libur. Sebentar lagi juga masuk semester 4, tapi tidak apa-apa. Jadi langsung saja di episode kali ini kita akan membahas tentang resolusi tahun baru, dan saya akan membagikan sebuah apa yang saya dapatkan begitu ya dari pembacaan buku Radical yang saya baca di akhir tahun 2020. Dan ternyata ada sebuah kayak komitmen begitu ya, 5 poin yang nanti akan saya bagikan, yang ini bagi saya sangat bisa menjadi sebuah resolusi tahun baru yang baik bagi kita semua sebagai orang Kristen, yang dibagikan oleh David Platt dalam bukunya Radical. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas 5 poin itu, dan kiranya ini juga bisa menjadi resolusi tahun baru bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, dan kiranya bisa memberkati teman-teman. So, yuk kita akan langsung masuk ke 5 poin itu yang akan saya jelaskan satu persatu di podcast kali ini. Oke. Semoga saya tidak gugup juga, karena ini sudah agak lama ya sejak terakhir kali saya upload podcast, tapi ya kita bos santai aja. Oke, lanjut. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang buku yang saya baca ini. Ya, pertama, judulnya ini adalah Radical, yang ditulis oleh David Platt. David Platt adalah seorang pendeta salah satu gereja yang besar ya di Amerika Serikat. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Literatur Perkantas Jatim. Informasi mengenai buku ini akan saya berikan di deskripsi dari podcast ini. Jadi link pembelian juga akan saya berikan, dan juga segala bentuk atau kalau Anda mau cari informasi lain, nanti saya akan berikan informasinya di kolom deskripsi. Jadi sedikit ya seperti itu. Dan buku ini membahas tentang bagaimana jadi seorang Kristen yang mengikut Yesus seberapapun harga yang harus dibayar. Itu ada subjudulnya lah gitu dalam bukunya, yang ditulis seperti itu begitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran atau latar belakang dari buku ini. Dan sekarang saya akan membagikan 5 poin itu di dalam podcast ini. Oke, resolusi pertama adalah berdoa bagi seluruh dunia. Dalam bukunya, David Platt mengatakan sebelum kita memulai pekerjaan Allah gitu ya, atau melayani Tuhan, Kristus mengajak kita pertama-tama adalah untuk berdoa begitu di dalam sebelum kita memulai dan dalam segala pelayanan yang kita lakukan. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan dengan gaya saya ya, bagaimana saya menginterpretasikan berdoa bagi seluruh dunia ini yang lewat pembacaan buku saya ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman juga ya begitu untuk mendoakan penginjilan ya, secara khusus penginjilan, dan juga dunia nanti secara lebih umum begitu. Dan bukan hanya sekedar kita mendoakannya 1-2 kali, tapi memang benar-benar setiap hari selama setahun penuh kita doakan dalam kehidupan doa kita sehari-hari. Dan David Platt juga memberikan sebuah website yang sangat membantu, yang juga sudah saya pakai, yaitu operationword.com. Nah, semua link-link seperti ini akan saya berikan di kolom deskripsi. Nah, di dalam website ini tersedia begitu banyak informasi mengenai penginjilan dan keadaan dunia begitu. Entah misalkan jumlah orang Kristen yang ada di sebuah suku tertentu atau negara tertentu begitu, atau jumlah peningkatannya per tahun seperti apa, dan kita bisa mendoakan negara-negara tertentu atau kebutuhan-kebutuhan penginjilan tertentu yang sudah disediakan informasinya di website itu. Dan ini sangat-sangat membantu kita jikalau kita tidak mengerti apa yang harus saya doakan begitu mengenai penginjilan dan dunia ini.
Nah, David Platt sudah memberikan website itu yang akan nanti saya berikan juga di kolom deskripsi. Nah, kita bisa mendoakan sesuai dengan pokok doa yang diberikan oleh website ini. Dan kita juga bisa berlangganan pokok doa gitu ya. Jadi kita subscribe di email, nanti akan diberikan email setiap harinya oleh website ini. Oke, jadi yang pertama, jangan pernah lupakan untuk berdoa. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu pelayanan yang keluar, mulailah dengan doa secara tekun. Mungkin sangat-sangat tidak terlihat ya hasilnya berdoa, tapi inilah yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab gitu. Itu berdoalah, dan itu punya kuasa yang besar. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Resolusi yang kedua adalah membaca firman Tuhan seluruhnya. Nah, David Platt memberikan sebuah penjelasan seperti ini. Sebelum kita pergi begitu ya untuk melayani Tuhan, menginjili, hidup bagi Tuhan, pikiran kita itu harus dipenuhi dengan Injil itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan membaca firman Tuhan itu. Maka dari itu, resolusi yang kedua mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 tahun. Nah, ini saya sudah juga nanti akan memberikan sebuah link ya, pakai aplikasi Alkitab YouVersion. Di sana ada rencana baca setahun yang saya juga pakai dan cukup baik dari Bible Hub kalau nggak salah. Bukan. Bentar. Bible Study mungkin. Saya lupa ya. Apa nama ininya? Bible Project, sorry. Bible Project. Nah, Bible Project ini memberikan sebuah rencana baca yang baik ya begitu, dan disertai dengan video yang mungkin beberapa teman-teman udah tahu juga. Videonya sangat baik untuk mempelajari Alkitab. Nah, saya mengajak Anda menggunakan itu, tapi Anda juga bisa pakai rencana baca yang lain. Yang penting kita membaca Alkitab sepenuhnya selama setahun ini. Sekali lagi, untuk bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan juga bagaimana kita terfokuslah begitu untuk memberitakan firman Tuhan, dimulai dengan kita membaca firman Tuhan. Resolusi yang ketiga adalah mengorbankan waktu Anda pada konteks kehidupan yang lain. Ini terjemahannya ya, yang ada di buku. Atau kalau bisa saya jelaskan dengan lebih singkat adalah pergi untuk menginjil. Atau pergi ke tempat lain untuk mengabarkan Injil Kristus itu. Nah, David Platt menulis begitu ya, berikan waktu sekitar 2% saja dalam waktu hidup Anda selama setahun. Atau kurang lebih itu hanya seminggu di dalam 1 tahun, di mana kita pergi ke suatu tempat untuk memberitakan Injil di sana. Nah, ini karena ada masa pandemi COVID ya, saya memang sedang memikirkan bagaimana caranya untuk ini. Jika memang Tuhan berkenan dan saya berdoa untuk ini, dan memang Tuhan membukakan jalan untuk pergi menginjil, maka ini bisa terjadi begitu. Tapi jika memang tidak, saya memikirkan ini untuk pribadi saya. Jadi, tapi kalau teman-teman juga mau ikut juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sebagai pribadi ya, saya secara pribadi gitu, melihat ini mungkin saya bisa modifikasi sedikit, seperti saya menelpon orang yang belum percaya dan mengajak diskusi begitu tentang apologetika mungkin, atau mengabarkan Injil kepada teman-teman saya yang belum percaya, atau membagikan mungkin makanan kepada orang-orang yang di jalan begitu. Jadi ini memang bukan dalam artian kaku begitu ya. Kalau bagi saya kaku harus pergi ke tempat jauh gitu, tapi bagaimana setidaknya kita membuat langkah kecil untuk pergi, entah itu dekat atau jauh, untuk memberitakan Injil, dan dalam bentuk apapun. Nah, ini teman-teman bisa renungkan sendiri bagaimana yang terbaik dan bagaimana perjalanan teman-teman dengan Tuhan untuk poin yang ketiga ini. Oke, lanjut ke resolusi yang keempat, yang adalah sebenarnya resolusi ketiga di buku, jadi terbalik tapi tidak apa-apa. Nah, yang keempat adalah mengorbankan uang Anda demi satu tujuan yang spesifik. Nah, David Platt memberikan penekanan pada kata mengorbankan dan bukan hanya sekedar memberi.
Jadi ini jauh lebih sulit karena mungkin kita harus mengorbankan apa yang kita punya begitu ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari misalkan uang yang kita punya. Nah, David Platt juga memberikan beberapa tips begitu ya, kemana harus kita berikan uang ini. Nah, yang pertama, arahkan uang kita pada sesuatu yang berpusat pada Injil. Injil ya, ingatlah Injil. Yang kedua, memberi bagi sesuatu yang berfokus pada gereja. Karena dalam bukunya David Platt menekankan bahwa agen primer Allah atau agen utama Allah di dalam dunia adalah gereja, yaitu orang-orang Kristen itu sendiri. Yang ketiga, berilah untuk kebutuhan spesifik dan kasat mata. Jadi David Platt memberikan contoh ketika kita misalkan mau memberi kepada orang miskin. Nah, lebih baik ketika kita terlibat langsung dan melihat kebutuhan mereka, melihat mereka secara langsung, dan sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana kita memberi itu dan kita bisa melihat apa yang sebenarnya mereka butuhkan jauh lebih baik dibandingkan kita hanya sekedar mengatakan memberi pada orang miskin, tapi ya orang miskinnya kita tidak tahu siapa, tidak tahu apa yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Dan tips yang terakhir adalah berilah kepada seseorang atau sesuatu yang dapat dipercayai. Mungkin ini organisasi, mungkin ini seorang pelayan Tuhan, mungkin seorang hamba Tuhan, yang David Platt ingin katakan bahwa kita harus percayai orang itu, dan orang itu memiliki integritas begitu ya, sehingga uang yang kita percayakan kepadanya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan baik begitu. Nah, ini cukup sulit juga, tapi bagi saya secara pribadi, poin yang keempat ini lebih ke arah bagaimana saya menggunakan uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saya belum terlalu bisa sebaik ini ya, seperti yang dikatakan bukunya, tapi saya mau berusaha uang apapun itu, apalagi saya juga belum bekerja, belum menghasilkan uang apapun yang Tuhan percayakan pada saya mau gunakan dengan lebih berhikmat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, itu poin yang keempat. Oke, resolusi yang terakhir, poin yang kelima adalah mengikatkan hidup Anda pada komunitas yang bermultiplikasi. Atau kalau bisa saya jelaskan dengan lebih mudah adalah yuk ke gereja dan berjemaat di sana. Dan bukan gereja yang dimana Anda coba-coba pindah-pindah, tapi gereja yang benar-benar dimana Anda bertumbuh. Artinya ini satu gereja, satu jemaat. Karena kalau Anda berpindah-pindah, Anda tidak bisa bertumbuh dengan baik begitu ya. Ilustrasi yang sering digunakan bagaimana tumbuhan bisa hidup jika kalau hari pertama di pot 1, hari kedua di pot 2, hari ketiga di pot 3, dan dia tidak bisa berakar dengan baik ya di tanah. Dan David Platt juga menekankan pada bagaimana yang namanya bermultiplikasi atau sebuah komunitas, entah itu kelompok kecil begitu yang bekerja sama untuk melayani Tuhan, menginjil begitu. Dan ini dimulai lewat bagaimana kita berjemaat di gereja. Tentu kita perlu gereja yang berfokus juga pada pemuridan dan penginjilan. Nah, ini silahkan teman-teman juga gumulkan dan carilah dengan petunjuk Tuhan ya, dengan kita bergumul dengan Tuhan, komunitas yang demikian. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan mengabaikan komunitas Tuhan. Kita tidak bisa menjadi seorang Kristen individualistik. Kita tidak diselamatkan untuk menjadi orang Kristen yang individualistik, tapi orang Kristen yang diselamatkan bersama dengan orang-orang Kristen lain, yaitu di dalam jemaat Tuhan. Maka dari itu jangan lupakan gereja. Ibadah hari Minggu terlihat sepele, namun itu jauh bermakna dibandingkan kita tidak sama sekali ke gereja. Komunitas, kelompok kecil, kelompok sel group, apapun namanya di setiap gereja, mungkin menyita waktu kita di setiap minggu. Tapi itu membantu kita untuk bertumbuh bersama-sama dalam komunitas Tuhan. Dan ini juga saya akan terus belajar, saya juga bergumul, saya juga belum sempurna untuk ini. Saya terus belajar bagaimana saya juga tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, demikian 5 resolusi tahun baru 2021 dari buku Radical David Platt. Dan di penutup bukunya David Platt mengingatkan kita bahwa mungkin hal sebaliknya yang akan kita dapatkan.
Misal ketika kita mencoba untuk pergi dan tidak ada respon mungkin dari orang-orang di sana, artinya akan ada banyak tantangan yang akhirnya membuat ternyata tidak semudah dan seindah yang dibayangkan begitu. Tapi mari kita mencoba begitu di dalam terang kasih karunia Allah dan tentu kekuatan Roh Kudus yang menguatkan kita. Dan saya mengajak, mendorong teman-teman yang juga mendengarkan podcast ini untuk membaca buku Radical yang kalian bisa beli, teman-teman bisa beli di Literatur Perkantas Jatim, ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan harganya ya cukup terjangkau lah ya, di sekitar 60 ribuan untuk satu bukunya. Dan ini buku yang sangat baik untuk kita bertumbuh sebagai orang Kristen, dan buku ini sangat mudah dibaca, bukan buku teologis yang sulit untuk dicerna. Ini sangat mudah dibaca dan sangat enak dibaca. Oke, dan demikian episode podcast hari ini dengan saya Bima Anugrah. Kiranya resolusi tahun 2021 kalian mungkin ada yang berbeda, tapi kiranya lewat episode kali ini teman-teman punyalah inspirasi mungkin atau sesuatu yang ingin kita ubah begitu dalam relasi kita bersama Tuhan dan sebagai orang Kristen tentunya. Oke, saya Bima Anugrah pamit undur diri. Sekali lagi ada banyak sekali informasi yang akan saya berikan di kolom deskripsi, jadi silakan cek di kolom deskripsi untuk lebih lanjut, informasi lebih lanjut mengenai episode podcast kali ini. Saya Bima Anugrah dari Komisi Podcast Kristen. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.